Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu kembali pada tutorial presentasi data. Kali ini presentasi data kita gunakan diagram batang, histogram, dan polygon frekuensi. Dari data yang terkumpul, misalnya sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana kelas pertama 20-30, frekuensinya adalah 12, 31-41, frekuensinya adalah 18, dan seterusnya kelas terakhir 97-107, frekuensinya ada 5. Total datanya ada 100. Nah, dari tabel ini mari kita akan minta bantuan Excel, kita pindahkan ke Excel-nya. Nah, seperti ini. Maka untuk membuat tampilan yang pertama yaitu diagram batang, maka cukup diblok dulu. Yang pertama variabel kelas dan frekuensi. Langsung kita insert, kita mintakan, nah seperti ini. Maka sudah diperoleh tabel atau diagram pertama yang namanya diagram batang ya. Ini diagram batang. Diagram batang. Ciri dari diagram batang bahwa informasi berupa bentuk batang-batang ya. Nilai dari 100 siswa ya. Nilai ujian dari 100 siswa. Nah, seperti ini tampilannya diagram batang sudah kita peroleh, sehingga audien bisa memperoleh informasi dengan bentuk batang yang terpanjang, berarti menunjukkan frekuensi yang terbesar ya. Supaya tidak keliru dalam melihat skala, ini bisa kita kasih tambah add labelnya. Sehingga ini yang terbesar adalah 18, kemudian yang nomor 2 terbesar ya ada 2, yaitu 15 dan 15. Sehingga secara mudah audien akan melihat mana frekuensi yang terbesar dan mana yang terkecil ya. Yang terkecil berarti batang yang paling pendek. Nah, ini bentuk dari diagram batang. Yang kedua yaitu kita akan buat yang namanya histogram. Histogram sedikit berbeda dengan diagram batang, walaupun sama bentuknya diagram batang ya. Namun antar batang tidak ada jeda, tidak ada intervalnya, langsung batas dari diagram batang yang pertama ke kelas kedua itu nempel jadi satu, jadi batasnya berhimpitan ya. Kalau ini karena batasnya dipisahkan dengan jeda, maka di sini tepi batas batangnya kelihatan 20 dan tepi batas atasnya 30. Untuk kelas yang pertama, untuk batang yang kedua menunjukkan kelas kedua, tepi batas bawahnya 31 dan batas atasnya 41 dan seterusnya. Mari kita lihat untuk diagram histogram. Pembuatannya sama persis dengan yang tadi. Ini kita blok dulu, kemudian kita insert. Yang kedua ini sama. Sekarang kita modifikasi dulu dengan menampilkan format. Nah, ini untuk gap width-nya kita atur 0 ya. Nah, sehingga ini dempet gitu antara batas yang satu, batas diagram pertama dengan kedua. Ini tidak mempunyai jeda tetapi berhimpitan. Jadi ini satu nilai ya. Ini satu nilai. Kemudian kita kasih bordernya untuk supaya kelihatan. Oke, sudah. Nah, seperti ini, inilah yang disebut dengan histogram ya. Histogram nilai ujian dari 100 siswa. Atau tidak pakai dari ya, enggak apa-apa ini.
Nilai ujian 100 siswa. Nah, ini frekuensinya kita kasih, juga bisa add labelnya. Oleh karena itu, ini tidak bisa lagi di sini 20, di sini 30, terus di sini 31. Nggak bisa, harus diganti, harus menggunakan yang namanya tepi kelasnya dulu ya, tepi kelas ya. Tepi kelas, tepi batas bawah kelas ya, tepi batas bawah kelas. TBBK ya. Jadi yang pertama adalah 19,5. Kemudian ini karena berapa ini 11 ini ya, tambah 11 ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya, 11 ini. Untuk kelas keduanya, tapi batas bawah kelas pertamanya kita tambah dengan interval kelasnya yaitu 11. Berikutnya tinggal copy paste ya. Nah, ini bisa diganti ya, yang ini bisa di select data, kemudian ini diedit. Nah, ini diganti dengan yang ini. Tentunya ditambah satu lagi ya, di sini ada 107,5. 107,5. Ini 107. Oh, klaim ya. Cancel. Ini ditambahkan untuk yang tepi batas atasnya ya, 107. Tapi kelas terakhir nanti menggunakan dua tepi batas ya, tepi batas bawah dan tepi batas atas kelas. Nah, ini skalanya diganti dulu. Kita pakai yang ini. Ya. Oke. Nah, otomatis batas yang pertama dari batang pertama, tepi batas ini menggunakan tepi batas bawah kelas pertama. Ini menggunakan tepi batas bawah kelas kedua. Ini menggunakan tepi batas bawah kelas ketiga dan seterusnya, kecuali yang di bawah sini, di atas ini ya. Ini yang terakhir berarti 107,5 ya. Nah, inilah yang disebut dengan histogram ya. Bedanya nampak sama-sama batang tapi di sini berhimpitan ya. Jadi ini harus menuntut skalanya yang benar. Berikutnya yaitu poligon frekuensi ya. Poligon frekuensi itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang di tengah histogram di sini atas ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi menghubungkan titik tengah yang di atas ya dari histogram. Jadi awalnya kita buat histogram dulu. Nah, ini sekarang kita tambahin dulu select data. Ini add ya. Add ini untuk yang kedua. Yang ini. Kemudian yang bawah yang ini ya. Sama persis seperti itu. Nah, kemudian ini dirubah. Nah, ini diganti cing.
Nah, seperti ini. Nah, ini berarti bisa diganti tidak hanya histogram tapi dan poligon ya. Histogram dan poligon. Frekuensi ya. Nah, seperti ini. Jadi poligonnya yang ini. Nah, ini yang grafik ini menghubungkan titik tengah di sini. Otomatis ini titik tengah ini menunjukkan nilai tengah dari interval kelas ya, dari kelas ya. Titik tengahnya itu kalau di sini berarti berapa ini titik tengahnya? 20 sampai 30. Nah, kalau mau dipisah, kalau yang tadi histogram, ini histogram. Kalau mau dibuat sendiri-sendiri, ini dikopikan aja. Tidak mau. Yang ini histogram ya. Atau ini diberi nama poligon. Poligon frekuensi. Tapi yang skalanya ini dirubah. Harusnya nilai tengah. Cari dulu nilai tengahnya xt. Nilai tengahnya itu 20, 21. 20, 21, berapa? 22, 23, ke 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini ganjil. 11 kan ganjil ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 25 ini. Ini 25. Terus ditambah 11 kelas intervalnya. Nah, sekarang ini bisa diganti. Select data, ganti lagi, hapus, ganti yang ini. Nah, ini berarti yang ada di tengah ini, tengahnya 25 ya. Nah, ini poligon ya. Kalau yang batang dengan skala yang tadi namanya histogram ya. Baiklah, demikian saja pembahasan tutorial tentang pembuatan presentasi data berupa grafik, kurva, dan diagram. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.